Bertemu lagi bersama kami Soles Max Training, dan pada kali ini kami akan membahas salah satu soal Gakubu, yaitu MATB tahun 2009. Dan di video ini adalah part pertama. Oke, kita mulai dari part pertama, yaitu nomor 1 dengan soal jika diketahui 2 pangkat X dikali 4 pangkat Y sama dengan 32 dan 3 pangkat X dibagi 9 pangkat Y sama dengan 3, maka tentukanlah hasil dari 5 pangkat X dibagi 125 pangkat Y. Oke, jadi untuk soal ini kita memiliki dua buah informasi. Informasi yang pertama adalah 2 pangkat X dikali 4 pangkat Y sama dengan 32. Dan yang kedua kita punya 3 pangkat X dibagi 9 pangkat Y sama dengan 3. Oke, kita bekerja dari informasi pertama. Kalau misalnya kita punya 2 pangkat X dikali 4 pangkat Y sama dengan 32, kita mau mengubah semua variabel ini dalam 2 pangkat berapa gitu. Jadi 2 pangkat X ini, 2 pangkat X dikalikan 4 pangkat Y kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 2Y. Itu sama dengan 32 berapa? 2 pangkat 5. Oke? Berarti 2 pangkat X ditambah 2Y sama dengan 2 pangkat 5. Jadi, kita punya X ditambah 2Y sama dengan 5. Oke. Kemudian dari informasi yang kedua, kita punya 3 pangkat X dibagi 9 pangkat Y sama dengan 3. Sama ya, kita ubah semuanya dalam bentuk 3 pangkat. Jadi, 3 pangkat X dikalikan, ingat karena 9-nya ada di bawah, berarti ini sama dengan 9 pangkat minus Y ya, sama dengan 3. Oke, berarti 3 pangkat X dikalikan 9 kan 3 kuadrat, berarti 3 pangkat minus 2Y sama dengan 3. Jadi 3 pangkat X dikurangi 2Y sama dengan 3. Jadi kita punya X dikurangi 2Y sama dengan 1 dong, karena 3 pangkat 1. Oke, jadi di sini kita punya persamaan 1, kita punya persamaan 2. Oke. Nah, kita akan menyelesaikan kedua buah persamaan ini. Caranya gampang. Yang pertama, kalau kita jumlahkan 1 ditambah 2, maka kita dapat X ditambah 2Y ditambah X dikurangi 2Y sama dengan 6. Kemudian kita dapat 2X. Di sini 2Y dikurangi 2Y 0 ya. Sama dengan 6. Berarti kita dapat X sama dengan 6 dibagi 2, yaitu 3. Oke, kita substitusikan X sama dengan 3. Substitusikan X sama dengan 3 ke persamaan 1 atau 2, terserah ya. Karena kita mau menemukan nilai Y. Nah, jadi kita punya dari persamaan 1 kan X ditambah 2Y sama dengan 5. Berarti 3 ditambah 2Y sama dengan 5. Jadi 2Y sama dengan 5 dikurangi 3, yaitu 2. Berarti Y sama dengan 1. Oke, sekarang kita sudah punya X sama dengan 3 dan Y sama dengan 1. Berarti kita bisa kembali ke soal ya. 5 pangkat X dibagi 125 pangkat Y. Kita bisa hitung, berarti 5 pangkat 3 dibagi 125 pangkat 1. Sehingga diperoleh 5 pangkat 3 berapa? 125 kan? Dibagi 125.
Jadi sama dengan 1. Sehingga nilai dari 5 pangkat X dibagi 125 pangkat Y sama dengan 1. Oke, itu untuk nomor 1. Selanjutnya kita akan menuju ke nomor 2. Oke, kita punya A dikurangi 1 per A sama dengan 2. Maka tentukanlah nilai dari A pangkat 3 dikurangi 2A kuadrat dikurangi 2 per A kuadrat dikurangi 1 per A pangkat 3. Nah, kelihatannya yang bagian kanan ini susah ya. Tapi ternyata tidak, karena kalau kita bisa memanipulasi persamaan di sebelah kiri nih. Bagaimana caranya? Oke, pertama kita punya A dikurangi 1 per A sama dengan 2. Kemudian yang ditanya adalah A pangkat 3 dikurangi 2A pangkat 2 dikurangi 2 per A pangkat 2 dikurangi 1 per A pangkat 3. Oke? Nah, kita akan mencoba mengutak-atik yang sebelah kanan ini. Ini apa sih sebenarnya yang kanan ini? Kalau gitu, ini boleh kan? Aku jadikan A kuadrat dikalikan A dikurangi 2. Oke? Terus yang sebelah kiri ini kita bisa samakan penyebutnya. Penyebutnya kalau disamakan sama dengan A pangkat 3. Kemudian yang atasnya akan jadi 2A. Kemudian yang ini tetap ya ditambah 1. Oke. Kelihatannya masih jelek kan? Oh, ternyata tidak begitu. Kita akan coba mengutak-atik yang kiri sekarang. A dikurangi 1 per A sama dengan 2. Oke. Pertama, kita pindahkan ruas. Jadi, kita dapat A-2 sama dengan 1 per A. Wah, ternyata bisa disubstitusikan kan ke sini. Berarti ini jadi A kuadrat. Ini ya. Kita kasih tanda. Dikalikan 1 per A dikurangi 2A ditambah 1 per A pangkat 3. Nah, yang kiri ini, bagian ini, itu jadi A. Bagus kan? Dikurangi 2A ditambah 1 per A pangkat 3. Nah, masih jelek ternyata yang sebelah kanan. 2A plus 1 per A pangkat 3. Oke, kita coba kembali ke kiri lagi. Kita coba utak-atik lagi yang sebelah kiri. Jadinya apa ya kira-kira? Oke, sekarang kita pindahkan ruas minus 1 per A-nya ke kanan. Jadi, A sama dengan 1 per A ditambah 2. Oke? Berarti A sama dengan 1 ditambah 2A per A. Jadi, yang kita kalikan A ke kedua ruas, jadi kita dapat A kuadrat sama dengan 1 plus 2A. Oke? Wah, ternyata kita dapat, oh ini 2A plus 1 ya, sama aja ya. Berarti 2A plus 1 sama dengan A kuadrat. Nah, ternyata kita dapat 2A ditambah 1 sama dengan A kuadrat. Wah, berarti kita bisa substitusikan kan ke sini. Jadinya bagus dong. Ini bisa kita jadikan sama dengan A dikurangi, ingat 2A plus 1-nya kan A kuadrat kan, berarti A kuadrat dibagi A pangkat 3. Oke. Ini saya lanjut ke sini. Wah, berarti ini sama dengan A dikurangi A kuadrat per A pangkat 3 berapa? 1 per A. Wah, ternyata A jadi A-1 per A. Bagus dong. Kan A dikurangi 1 per A sama dengan 2, informasi pada soal. Jadi, ini sama dengan 2 bentuk
A pangkat 3 dikurangi 2A kuadrat dikurangi 2 per A kuadrat dikurangi 1 A pangkat 3 sama dengan 2. Oke? Nah, sebenarnya soal ini tidak susah ya. Kalau kita bisa sedikit memanipulasi persamaan pada soal. Ini adalah contoh soal aljabar ya. Dengan sedikit manipulasi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ke nomor 3. Oke. Kita geser dulu ke bawah. Wah, ternyata soal logaritma ya. Ingat, soal logaritma berarti kalian harus tahu logaritma dan rumus-rumusnya itu apa. Nanti kita akan coba selidiki melalui soal ini ya. Soal ini hanya disuruh menghitung operasi pada logaritma ini. Oke. Kita akan coba mengutak-ngatik dari yang paling kiri dulu. Unsur yang paling kiri itu 4 log 2 akar 2. Oke. Berarti kalau ada akar di dalam log, kita bisa buat seperti ini. 4 log 2, 2 pangkat 1 per 2. Oke. Nah, ini dia. Sifat logaritma yang kita pakai di sini. Yang pertama adalah kalau misalnya kita punya log A B pangkat C itu sama dengan C-nya bisa kita tarik keluar. Jadi C log A dari B. Oke, kita gunakan ke soal ini. Berarti kita dapat 4 dikalikan setengahnya keluar, setengah log 2 dari 2. Oke. 4 kali setengah berapa? 2. Kemudian log 2 dari 2 berapa? 1. Jadi 4 log 2 dari akar 2 sama dengan 2. Oke. Nah, kemudian untuk yang kedua. Kita punya 1 per 2 log 2 dari 3. Oke. Kita tidak bisa apa-apakan dengan bentuk ini ya, karena ini bentuk paten. Log 2 dari 3, kalau nggak ada kalkulator susah ya. Oke, kalau gitu kita skip dulu. Kita coba untuk menyelidiki bentuk ketiga. Wah, bentuk ini menarik ya yang ketiga ini. Log 2 dari akar 3 per 2. Oke, nah kita akan gunakan rumus logaritma lagi. Yang kita gunakan di sini adalah, ternyata numeriknya ada pembagian. Jadi kalau misalnya log A dari B per C, ini sama dengan log A dari B dikurangi log A dari C. Oke, kita gunakan rumus ini ke bagian log 2 dari akar 3 per 2. Jadi kita dapat log 2 dari akar 3 dikurangi log 2 dari 2. Nah, log 2 dari akar 3 sendiri, wah ini sama dengan bagian yang pertama tadi. Rumus yang pertama maksud itu. Nah, jadi kita bisa ubah jadi log 2 dari 3 pangkat 1 per 2. Kemudian log 2 dari 2 berapa? 1 kan? Nah, jadi setengahnya bisa keluar lagi. Setengah dari log 2 dari 3 minus 1. Oke, kita masukkan semua yang kita dapat ini ke soal. Jadi, kita punya ekspresi pada soal itu sama dengan 4 log 2 dari akar 2 tadi berapa? 2 kan? 2, kemudian dikurangi 1 per 2 log 2 dari 3, tadi yang kita tidak bisa apa-apakan. Kemudian ditambah log 2 dari akar 3 per 2 yang tadi kita sudah temukan sama dengan 1 per 2
log 2 dari 3 dikurangi 1. Nah, ini bagus banget. Karena min setengah log 2 dari 3 sama setengah log 2 dari 3 bisa saling mencoret. Jadi yang tersisa hanyalah 2 dikurangi 1. Berarti sama dengan 1. Jadi jawaban dari soal ini adalah 1. Oke. Nah, demikian pembahasan untuk MATB 2009 part pertama. Saksikan kelanjutannya di part kedua dan jangan lupa like, share, subscribe, comment di SMT channel. Thank you.